Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Rahmani dengan NPM 233507116 dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Video ini untuk memenuhi tugas UTS perbandingan politik. Saya melakukan perbandingan pemilu di Indonesia dan Korea Selatan dengan menggunakan pendekatan tradisional. Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara presidensial, yang mana presidensial adalah bentuk pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Nah, presiden dipilih langsung melalui pemilihan umum. Nah, pemilihan umum itu sendiri adalah suatu proses demokrasi di mana rakyat memilih badan legislatif ataupun presiden secara langsung. Nah, di Indonesia ini memiliki partai politik yang banyak dengan lebih dari 10 partai politik. Sedangkan di Korea Selatan memiliki sistem multipartai, tetapi ada dua partai yang dominan, yakni Partai Demokrat dan Partai Kekuatan Rakyat. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai pada tahun 1955, lalu berlanjut pada tahun 1971 sampai 1997, di mana terdapat 6 kali penyelenggaraan pemilu. Pada masa itu pemilu hanya untuk memilih anggota DPR RI, DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Pada masa awal reformasi, pemilu diadakan pada 7 Juni tahun 1999, lalu pada tahun 2004 menjadi momen pemilu pertama yang demokratis, di mana rakyat Indonesia memilih secara langsung calon presiden dan wakil presiden. Presiden di Indonesia memegang kekuasaan eksekutif dengan masa jabatan 5 tahun dan bisa dipilih kembali sebanyak 1 kali untuk masa jabatan yang sama atau 2 periode. Korea Selatan pada tahun 1954 terjadi reformasi konstitusi kedua yang menghasilkan pembatasan masa jabatan presiden selama 4 tahun untuk 2 periode. Ini tidak berlangsung lama karena pada Oktober tahun 1969, periode masa jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Lalu pada tahun 1980, kembali diubah menjadi 7 tahun untuk 1 periode. Hingga akhirnya pada tahun 1990, pemilu diadakan di tingkat lokal oleh Korea Selatan, dan masa jabatan presiden juga kembali dirubah menjadi 5 tahun tanpa adanya pemilihan ulang atau hanya dapat 1 periode saja. Sistem pemilu di Indonesia saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka, dan di Korea Selatan itu menggunakan sistem pemilihan campuran yang menggabungkan kedua sistem, pemilihan distrik dan pemilihan proporsional. Presiden di Indonesia itu didampingi oleh wakil presiden gitu selama masa pencalonan dan selama masa jabatannya. Tetapi berbeda dengan di Korea presiden itu tidak memiliki wakil. Jadi presiden itu didampingi oleh Majelis Nasional selama masa jabatannya. Mekanisme pemilu di Indonesia sendiri itu diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dan KPU ini tuh diawasi oleh lembaga independen yakni Bawaslu. Sedangkan di Korea Selatan diatur dan diselenggarakan oleh National Election Commission atau NEC. Nah, di mana NEC ini adalah badan independen yang bertugas menyelenggarakan dan mengawasi pemilu di Korea Selatan yang diatur dalam The Constitution of the Republic of Korea. Nah, syarat pencalonan presiden di Indonesia ini tuh wajib diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Jadi meskipun seorang pencalon ini bukan anggota partai politik tetapi ia diusung oleh partai politik, maka dia bisa mencalonkan jadi calon presiden. Nah, di Korea Selatan ini bakal calon presiden sama seperti Indonesia dapat diusulkan melalui partai, tetapi bedanya juga di Korea ini bisa melalui independen gitu. Nah, pemilihan umum di Indonesia sendiri ini tuh cenderung lebih kompleks karena dalam satu kali pelaksanaan
Jadi pemilih itu memilih presiden dan wakil rakyat tuh sekaligus gitu. Berbeda dengan di Korea Selatan yang terpisah. Tingkat partisipasi masyarakat di Indonesia pada pemilihan presiden di tahun 2019 itu mencapai 81,9%, di mana ini meningkat dari tahun 2019 yang hanya mencapai 69,6%. Nah, lalu di Korea ini NEC mengumumkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Korea Selatan dalam pemilihan presiden di tahun 2022 kemarin mencapai 77,1%, yang mana rakyat dari kedua negara ini tuh memiliki kesadaran yang tinggi akan partisipasinya pada politik dan negara. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah Indonesia dan Korea Selatan sama-sama negara presidensial yang mana melakukan pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Nah, di Indonesia sendiri menggunakan sistem proporsional terbuka yang mana pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, sedangkan di Korea Selatan menggunakan sistem hybrid atau campuran yang diselenggarakan dan diawasi langsung oleh National Election Commission atau NEC, dan Presiden Korea Selatan dibantu oleh Majelis Nasional selama masa jabatannya. 감사합니다.